Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Sisilawati dari Pendidikan Matematika. Kali ini kita akan belajar tentang struktur aljabar 1 untuk materi grup. Untuk selanjutnya, teman-teman silahkan menyimak video ini ya. Sekarang kita masuk ke definisi grup. Misalkan G adalah himpunan tak kosong yang dilengkapi dengan operasi star, maka G, star disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Ada 4 aksioma. Yang pertama tertutup, yang kedua asosiatif, yang ketiga identitas, yang keempat inverse. Untuk yang pertama adalah tertutup. Setiap elemen A, B yang berada di G berakibat A jika dioperasikan dengan B akan berada di G. Syarat yang kedua adalah asosiatif. Setiap elemen A, B, C yang berada di G berlaku A star B star C dengan A star B berada di dalam kurung, sama dengan A star B star C dengan B star C berada di dalam kurung. Syarat yang ketiga adalah identitas. Setiap elemen A yang berada di G, maka A star E sama dengan E star A sama dengan A. Syarat yang keempat adalah inverse. Setiap elemen A yang berada di dalam G, maka ada A inverse di dalam G. Sedemikian hingga A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Apakah himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan adalah grup? Kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan 4 syarat. Syarat yang pertama adalah tertutup. Misalkan kita ambil elemen A, B yang berada di R, maka didapatkan A ditambah B sama dengan C, di mana C harus berada di dalam R. Syarat yang kedua adalah asosiatif. Misalkan kita ambil 3 himpunan yang berada di dalam R, A, B, C, maka didapat A ditambah B ditambah C dengan A ditambah B berada di dalam kurung, sama dengan A ditambah B ditambah C dengan B ditambah C berada di dalam kurung. Syarat yang ketiga adalah identitas. Misalkan kita ambil elemen A yang berada di R, maka A ditambah E sama dengan A. Didapatkan hasil E sama dengan A dikurangi A sama dengan 0. Untuk syarat yang keempat, misalkan kita ambil A yang berada di R, maka A ditambah A inverse sama dengan E. A inverse sama dengan E dikurangi A. A inverse sama dengan 0 dikurangi A. Maka didapatkan hasil A inverse sama dengan negatif A. Jadi karena keempat syarat terpenuhi, maka himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan adalah grup. Untuk contoh yang kedua, misalkan G sama dengan negatif 1,1 adalah suatu himpunan, tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap perkalian. Syarat yang pertama adalah tertutup. Misalkan kita ambil nilai dari G, negatif 1 dan 1. Maka didapatkan hasil negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1, di mana negatif 1 berada di G. Maka syarat ini terpenuhi. Syarat yang kedua adalah asosiatif. Misal A sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 1, C sama dengan 1. Maka A kali B kali C dengan A kali B dikurung sama dengan negatif 1 kali negatif 1 kali 1 dengan negatif 1 kali negatif 1 dikurung, hasilnya sama dengan 1. Yang kedua, A dikali B dikali C dengan B dikali C dikurung sama dengan negatif 1 kali negatif 1 kali 1 dengan negatif 1 kali 1 dikurung, hasilnya sama dengan 1. Maka
A kali B kali C dengan A kali B dikurung sama dengan A kali B kali C dengan B kali C dikurung hasilnya sama dengan 1. Maka syarat asosiatif juga terpenuhi. Syarat yang ketiga adalah identitas. Misalkan kita ambil negatif 1 yang berada di G. Maka didapatkan negatif 1 kali E sama dengan E kali negatif 1, hasilnya sama dengan negatif 1. Yang kedua, misalkan kita ambil 1 yang berada di G, maka didapatkan hasil 1 kali E sama dengan E kali 1, hasilnya sama dengan 1. Syarat yang keempat adalah inverse. Misalkan kita ambil negatif 1 yang berada di G, maka didapatkan hasil negatif 1 kali negatif 1, hasilnya sama dengan 1. Identitas dari perkalian sama dengan 1, maka 1 sama dengan E. Maka negatif 1 inverse sama dengan negatif 1. Misal yang kedua adalah 1 yang berada di G. Maka 1 kali 1 sama dengan 1. Dengan 1 adalah identitas dari perkalian. Maka 1 sama dengan E. Maka negatif 1 inverse sama dengan 1. Jadi, G sama dengan negatif 1,1 merupakan grup terhadap perkalian. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang ketiga. Misalkan G sama dengan 0,1, 2, 3, 4 merupakan bilangan bulat modulo 5 atau Z5. Akan dibuktikan G merupakan suatu grup terhadap operasi penjumlahan. Untuk persoalan ini kita menggunakan tabel Kelly, di mana anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4 yang merupakan anggota dari G. Pada tabel Kelly dijelaskan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 0 ditambah 3 sama dengan 3, 0 ditambah 4 sama dengan 4. Dan juga dijelaskan 1 ditambah 4 hasilnya sama dengan 0 karena modulo 5. Syarat yang pertama adalah tertutup. G tertutup terhadap operasi penjumlahan karena 0 ditambah 0 sama dengan 0, di mana 0 merupakan elemen dari G. 0 ditambah 1 sama dengan 1, di mana 1 merupakan elemen dari G. 0 ditambah 2 sama dengan 2, di mana 2 merupakan elemen dari G. Sifat yang kedua merupakan asosiatif. Ambil sembarang nilai G. Misalkan A sama dengan B, A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 2, di mana 0, 1, dan 2 merupakan elemen dari G. Maka A ditambah B ditambah C dengan A ditambah B dikurung sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2 dengan 0 ditambah 1 dikurung hasilnya sama dengan 3. A ditambah B ditambah C dengan B ditambah C dikurung sama dengan 0 ditambah 1 ditambah 2 dengan 1 ditambah 2 dikurung hasilnya sama dengan 3. Sehingga A ditambah B ditambah C dengan A ditambah B dikurung sama dengan A ditambah B ditambah C dengan B ditambah C dikurung hasilnya sama dengan 3. Maka G merupakan asosiatif. Syarat yang ketiga merupakan identitas. Ambil sembarang nilai G. Misalkan yang pertama kita mengambil 1, di mana 1 merupakan anggota dari G, sehingga 1 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Yang kedua, misalkan kita mengambil 2, di mana 2 merupakan anggota dari G, sehingga 2 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 2 sama dengan 2, maka G merupakan identitas. Syarat yang keempat merupakan inverse. Ambil sembarang nilai G, misal 4, di mana 4 merupakan elemen dari G, maka 4 inverse sama dengan 1,
dan didapat hasil 4 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 4 sama dengan 0, di mana 0 merupakan elemen dari G. Jadi, G sama dengan 0,1, 2, 3, 4 merupakan grup. Nah, teman-teman sudah menyimak videonya tadi ya. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman berkomentar ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.